Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu mau absen kalian dulu ya. Sylvia. Bagus. Baiklah. Ada yang tahu materi hari ini apa? Ada yang tahu? Atau tadi malam sudah baca-baca untuk materi hari ini di LKS-nya? Belum ya? Baiklah, materi hari ini yaitu tentang pokok permasalahan ekonomi. Pokok permasalahan ekonomi. Ada yang mengerti ekonomi itu apa? Belum ada? Kan sudah ada materi minggu lalu, masa lupa? Ayo, siapa yang ingat? Ekonomi adalah kebutuhan rumah tangga. Oke. Jadi di sini permasalahan ekonomi adalah masalah ekonomi muncul karena adanya pertemuan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Muncul karena adanya penyebab masalah ekonomi. Penyebab masalah ekonomi, ada yang tahu? Coba kalian baca dulu di buku di halaman 31. Ya, tentang penyebab masalah ekonomi apa saja. Oke, yang pertama penyebab masalah ekonomi. Ada kemiskinan. Kedua ada kesejahteraan atau kemakmuran. Ada pengangguran, ada kelangkaan. Yang pertama ada kemiskinan. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya si fulan, kita katakan si fulan orang yang tidak mampu atau miskin. Jangankan untuk membeli kebutuhan lain, kebutuhan pokok saja belum tentu dia bisa membeli. Contohnya, misalnya makanan, beras contohkan. Untuk membeli beras saja dia masih tidak mampu, apalagi untuk membeli kebutuhan yang lain. Nah, mengapa kemiskinan masuk ke dalam penyebab masalah ekonomi? Yaitu karena dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dia tidak mampu, apalagi untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Yang kedua ada kesejahteraan atau kemakmuran. Kesejahteraan atau kemakmuran di sini berbanding terbalik dengan kemiskinan, di mana kesejahteraan ataupun kemakmuran di sini dia dikatakan adanya pemerataan yang tidak maksimal. Kita contohkan di lingkungan kita saja, misalnya kan tidak semua masyarakat ataupun lingkungan kita itu berkecukupan ataupun bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pasti ada yang
tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan mengapa kesejahteraan atau kemakmuran tersebut masuk ke dalam permasalahan ekonomi? Karena itu tadi, karena adanya pemerataan yang tidak merata, masih banyak warga kita atau masyarakat kita yang kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhannya dan dalam hal lainnya. Yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran ada yang tahu? Pengangguran di sini disebutkan sebagai angkatan kerja yang belum memiliki kerja. Nah, kenapa dia masuk ke dalam permasalahan ekonomi? Karena dia saja tidak bekerja, bagaimana cara dia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, itulah yang menyebabkan masalah ekonomi tersebut muncul. Yang keempat ada kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas ataupun terus-menerus. Contohnya misalnya untuk pembangunan rumah kita butuh kayu. Kalau sekian banyak rumah membutuhkan kayu semua dan tidak ada penanaman kembali ataupun reboisasi dan sebagainya, otomatis kayu tersebut menjadi langka ataupun berkurang. Bisa dipahami? Baiklah, kita lanjut, yaitu tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik ataupun tradisional, dan yang kedua ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ataupun tradisional dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi di sini adalah menciptakan atau membuat sesuatu hal yang menghasilkan barang baru. Misal contoh, si fulan membuat kerajinan tangan menggunakan koran bekas. Nah, dari situlah akan muncul yang dinamakan dengan barang baru yang telah diproduksi oleh si fulan. Yang kedua distribusi adalah penyaluran dari produsen untuk sampai ke konsumen, untuk sampai ke kita harus lewat dengan distribusi. Distribusi tersebut ada dua, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Misal contohnya distribusi langsung, dari produsen langsung dipasarkan ke konsumen tanpa melalui perantara. Distribusi tidak langsung, dia melalui perantara, misalnya lewat agen dan lain sebagainya. Konsumsi di sini yaitu menghabiskan atau menggunakan suatu barang yang telah diproduksi. Misalnya kita contohkan buku. Kita membeli buku. Nah, buku tersebut kan pasti diproduksi dahulu oleh produsen. Nah, baru kita bisa menggunakan buku, ataupun kita membelinya terlebih dahulu baru kita menggunakan buku. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya yaitu tentang masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ada tiga juga. Yang pertama ada what atau apa yang diproduksi dan berapa banyak. Apa yang diproduksi dan berapa banyak. Nah, tadi kita sudah mencontohkan si fulan memproduksi kerajinan tangan menggunakan koran bekas. Berarti yang diproduksi adalah kerajinan tangan dengan koran bekas. Berapa banyak? Tergantung jumlah yang akan, misalnya dari pemesanan ataupun jumlah produksi yang sudah ditargetkan. Lalu yang kedua ada how.
atau bagaimana cara memproduksinya. Nah, itu bagaimana cara memproduksi tersebut masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan kerajinan tangan tersebut. Yang ketiga ada wong. Siapa yang memproduksi barang tersebut? Atau untuk siapa barang tersebut diproduksi? Siapa yang memproduksi barang tersebut? Yaitu si produsen itu tadi. Berarti produsennya adalah si fulan. Nah, untuk siapa barang tersebut dikonsumsi? Barang tersebut diproduksi untuk dikonsumsi oleh konsumen. Sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ingin mau ditanyakan? Silahkan. Ibu beri waktu kalian untuk membaca tentang pelaku ekonomi. Nah, pada dasarnya semua kegiatan dalam perekonomian terdapat pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi di sini dibagi menjadi 4. Sebelumnya, pelaku ekonomi adalah seseorang ataupun badan ataupun instansi yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Di sini pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama yaitu rumah tangga produksi, yang kedua rumah tangga konsumsi, yang ketiga yaitu rumah tangga negara. Yang pertama rumah tangga produksi, yang kedua rumah tangga konsumsi, yang ketiga rumah tangga negara atau pemerintah ya, atau pemerintah. Yang keempat masyarakat ekonomi luar negeri. Baik, untuk pelaku ekonomi kita akan lanjutkan bahas untuk minggu depan. Kalian pelajari di rumah. Kalian pelajari saja di rumah dahulu. Kalau besok ada yang ingin mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oh ya, Ibu lupa tadi menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami apa itu permasalahan ekonomi dan apa saja yang termasuk di dalam permasalahan ekonomi. Nah, kesimpulannya dari pelajaran kita pada pagi ini yaitu permasalahan ekonomi merupakan suatu pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, karena pada dasarnya segala kebutuhan, segala kegiatan berhubungan dengan perekonomian yang di dalamnya terdapat pelaku-pelaku ekonomi. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Baiklah, mungkin Ibu cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk pelaku ekonomi, minggu depan kita lanjutkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.